Halo semuanya, perkenalin aku Evelyn Febriani, aku dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam las busur pada listrik. Sebelum itu, apa sih las busur listrik itu? Las busur listrik yaitu salah satu metode pengelasan yang paling banyak digunakan dalam industri manufaktur konstruksi dan perbaikan logam. Proses ini menggunakan busur listrik yang berbentuk antara elektroda dan benda kerja yang mencairkan logam dasar dan bahan pengisi. Terdapat berbagai macam jenis las busur listrik, masing-masing memiliki karakteristik kelebihan, kekurangan sendiri. Pengetahuan tentang jenis-jenis las ini penting untuk menentukan proses pengelasan yang paling efisien dan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Tidak hanya itu saja, pada macam-macam las busur listrik terdapat 4 elemen, yaitu yang pertama SMAW, yang kedua GTAW, yang ketiga ada GMAW, dan yang keempat ada SMAW. Apa saja sih pengertian dan penjelasan lanjutnya tentang keempat itu? Yang pertama yaitu ada SMAW. Pengertiannya, SMAW atau las elektroda terbungkus adalah proses pengelasan yang menggunakan elektroda logam yang dilapisi dengan flux. Saat elektroda mencair, lapisan flux akan menghasilkan gas pelindung dan membentuk terak untuk melindungi logam cair dan kontaminasi udara. Bahan dasar dan sebagian darinya akan dipecahkan dan oleh busur listrik yang terjadi di antara elektroda dan bahan dasar. Selimut elektroda yang turut terbakar akan mencair dan menghasilkan gas yang melindungi busur listrik. Kawah las, ujung elektroda, dan area las di sekitar busur listrik di udara luar. Pada SMAW itu juga terdapat kelebihan, kekurangan, dan pengaplikasiannya. Untuk kelebihannya terdiri ada 3. Yang pertama yaitu peralatan sederhana dan portabel, cocok untuk pekerjaan di luar ruangan, dapat digunakan pada berbagai posisi pengelasan. Dan untuk kekurangan pada SMAW ini yaitu proses manual dan memerlukan keterampilan tinggi, elektroda harus sering diganti, terak harus dibersihkan setelah pengelasan, jadi harus sering-sering dicek lagi biar bisa digunakan kembali. Dan untuk pengaplikasiannya yaitu struktur baja, pekerjaan lapangan, dan perbaikan umum. Oke, kita lanjut. Yang kedua ada GTAW. Udah pada tahu belum ya apa itu GTAW? Untuk pengertiannya sendiri yaitu GTAW juga dikenal sebagai TIG atau Tungsten Inner Gas welding menggunakan elektroda tungsten yang tidak mencair serta gas pelindung, biasanya argon. Untuk melindungi daerah las dari kontaminasi, pengelasan dapat dilakukan dengan atau tanpa logam pengisi. Di situ juga ada gambarnya, bisa kalian baca-baca sendiri dan dipahami gambarnya. Tentunya pada GTAW ini tidak hanya pengertian saja, tetapi juga ada kelebihan, kekurangan, dan pengaplikasiannya juga. Untuk kelebihannya tersebut yaitu hasil las sangat bersih dan berkualitas tinggi, cocok untuk logam tipis dan non-ferro seperti aluminium dan stainless steel, tidak menghasilkan percikan las. Dan untuk kekurangannya, yang pertama kecepatan pengelasan rendah, yang kedua biaya operasional tinggi, dan yang ketiga tidak cocok untuk pekerjaan di luar ruangan, sensitif terhadap angin. Dan untuk pengaplikasiannya pada industri dirgantara, alas medis, dan pekerjaan presisi tinggi. Yang ketiga yaitu ada GMAW. Untuk pengertian GMAW yaitu proses pengelasan yang menggunakan elektroda kawat yang dikonsumsi secara terus-menerus dan dilindungi oleh gas pelindung, seperti argon atau campuran argon CO2. Proses ini bersifat semi-otomatis atau otomatis. Las busur MIG menggunakan kawat las sebagai elektroda yang bekerja dengan motor listrik.
Tangkai las memiliki nonsel logam untuk menyemburkan gas pelindung dari botol gas melalui selang gas untuk mengelas baja dan baja lunak. CO2 digunakan dan argon dan helium digunakan untuk mengelas aluminium dan baja tahan karat. Untuk kelebihan pada GMAW ini yaitu proses cepat dan efisien, minim cipratan dan tidak perlu membersihkan terak, dan dapat digunakan untuk produksi massal. Dan pada kekurangan GMAW ini kurang efektif di luar ruangan karena gas pelindung mudah tertiup angin, peralatan lebih kompleks dan mahal. Untuk pengaplikasiannya yaitu industri otomotif, manufaktur umum, dan fabrikasi logam. Oke, selanjutnya yaitu yang terakhir ada SMAW atau SAW, yaitu proses pengelasan di mana busur listrik tersembunyi di bawah lapisan flux granular. Logam pengisian biasanya berupa kawat, elektroda telanjang, dan flux akan mencair sebagian dan membentuk lapisan pelindung. Las busur rendam biasanya berjalan secara otomatis atau semi-otomatis dengan menggunakan flux serbuk sebagai pelindung. Busur bertenaga listrik di antara ujung elektroda dan bahan dasar terdapat timbunan flux serbuk sehingga sinar las tidak keluar seperti las busur lainnya dan operator tidak perlu menggunakan topeng las. Pada waktu pengelasan, flux serbuk mencair dan membeku menutup lapisan las. Elektroda terdiri dari kawat berbentuk gulungan tanpa selaput maju dengan motor listrik. Bisa kalian lihat di situ juga ada gambarnya. Untuk kelebihan pada SAW ini, yang pertama yaitu kecepatan pengelasan sangat tinggi, yang kedua penetrasi dalam dan kualitas las tinggi, dan yang ketiga minim percikan dan asap. Untuk kekurangannya pada SAW ini yaitu hanya dapat digunakan pada posisi datar atau horizontal, tidak fleksibel untuk pekerjaan kecil atau rumit. Jadi kalau yang rumit-rumit itu tidak dapat dengan SAW ini. Dan untuk pengaplikasiannya sendiri pada konstruksi kapal, tangki penyimpanan, dan pipa besar. Oke, sudah saya jelaskan tadi keempat-empatnya, dan pada sesi ini saya akan menganalisis efisiensi. Dari keempat macam las busur listrik tersebut, gas metal arc welding GMAW dinilai sebagai yang paling efisien untuk banyak aplikasi industri. Alasan utamanya yaitu kecepatan pengelasan tinggi, efisiensi penggunaan bahan pengisi, mudah otomatisasi untuk produksi massal, dan hasil pengelasan bersih tanpa perlu banyak pembersihan pasca las. Meskipun biaya peralatannya lebih mahal, dalam jangka panjang GMAW lebih menguntungkan untuk produksi berskala besar dibandingkan metode lain seperti SMAW yang lebih lambat atau GTAW yang lebih presisi tetapi lambat. Jadi kesimpulan dari materi yang saya sampaikan ini yaitu pemilihan jenis las busur listrik sangat tergantung pada jenis material, posisi pengelasan, lingkungan kerja, serta efisiensi yang dibutuhkan. Dari segi efisiensi dalam produksi massal dan kecepatan, GMAW merupakan pilihan yang paling efektif untuk industri umum. Namun, untuk pekerjaan presisi tinggi, GTAW lebih unggul. SMAW tetap relevan untuk pekerjaan di lapangan. Dan SAW sangat ideal untuk sambungan pelat tebal dalam posisi datar. Memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing metode akan membantu dalam menentukan proses yang paling sesuai. Oke, sudah di ujung dari percakapan kita hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti. Kita masih belajar bareng-bareng. Di sini aku juga masih belajar.
Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih atas waktunya untuk menonton atau melihat materi yang saya sampaikan ini. Semoga bisa membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.